Sobat Improvement, games yang laku di pasaran adalah games yang sulit dimenangkan. Jika games mudah dimenangkan, maka games tersebut tidak akan laku, tidak akan menarik, terlalu mudah untuk dimenangkan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita melihat kesulitan itu adalah suatu tantangan. Ya, semakin sulit, semakin menarik untuk dipecahkan. Seperti yang dilakukan oleh para gamers. Semakin sulit games akan semakin menarik untuk dipecahkan. Pola pikir ini harus pula dimiliki oleh Anda. Anda harus berpikir seperti gamers, menganggap kesulitan itu adalah suatu tantangan. Semakin sulit, semakin menarik untuk dipecahkan. Berbicara sulit itu ada di pikiran. Ketika kita berpikiran sulit, otomatis otak kita akan berhenti berpikir. Semua hal yang baru tentunya sulit. Sebagai contoh, anak kecil. Ketika dia belajar berjalan, pasti anak tersebut akan jatuh-jatuh. Namun karena dia ingin bisa berjalan, anak kecil tersebut akan mencoba terus. Hingga akhirnya anak tersebut bisa jalan. Proses mencoba pertama kali itu pasti akan sulit. Namun ketika kita melakukan lagi, kesulitan itu akan berkurang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. For Alison, as for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. We finally learned something. Jadi di dalam otak kita terdapat berjuta-juta sel yang dikatakan sinaps. Pada saat kita belajar sesuatu,
Sama seperti video yang kita saksikan, terdapat gap di antara sel-sel otak kita. Oleh karena itulah kita akan mengalami kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesulitan tersebut akan berkurang dan Anda akan merasakannya menjadi mudah. Itulah yang disebut dengan kekuatan repetisi. Beberapa teknik pembelajaran, seperti kita tahu Calistung, Kumon, menerapkan konsep ini. Jadi anak tidak diajarkan menghafal, tapi mengulang, dan mengulang. Pada akhirnya, soal yang sulit tersebut akan menjadi mudah. Video ini juga berguna untuk mengajarkan kepada anak Anda mengenai sulit itu ada di pikiran. Sama seperti yang pernah saya lakukan. Saya tahu bahwa anak saya itu memiliki kemampuan yang hebat di dalam matematika. Namun suatu saat nilainya jatuh. Ketika nilainya jatuh, anak saya bilang, "Pah, saya tidak bakat matematika." Kemudian saya bilang kepada anak saya bahwa sulit itu ada di pikiran. Saya memberikan video tersebut untuk membuka mindset anak saya bahwa sulit itu ada di pikiran. Kemudian saya membantu anak saya untuk keluar dari pemikiran bahwa matematika itu sulit. Secara bertahap nilainya membaik hingga kembali menjadi excellent di matematika. Oleh karena itulah, di dalam keluarga saya, kami melarang menggunakan kata sulit. Ayo teman-teman, ayo sobat-sobat, jadilah gamers. Menganggap sulit itu tantangan yang harus dipecahkan. Salam improvement.